Ustaz, sebentar, Ustaz. Silakan Mas, bersama. Ya, Us. Eh, baik, untuk pertama yaitu pendahuluan. Orientalisme di Barat mulai berkembang pada abad ke-18, sering dengan pandangan negatif terhadap Islam, khususnya setelah Perang Salib. Namun, di abad ke-20, pandangan Orientalisme menjadi lebih bervariasi dan terbagi menjadi dua kelompok, yang negatif dan yang simpatik terhadap Islam. Edward W. Said mengkritik Orientalisme yang fokus pada hal negatif. Ada orientalis seperti Louis Massignon, William Montgomery Watt, dan kawan-kawan yang lain, yang mana mereka memiliki pandangan lebih simpatik terhadap Islam. Orientalisme mencakup studi tentang Islam, Nabi Muhammad, Al-Quran, dan sekte-sekte dalam Islam. Meskipun ada pandangan negatif, Orientalisme juga memberikan kontribusi positif dalam pemahaman tentang Islam dan Timur secara umum. Kemudian selanjutnya yaitu definisi dari Orientalisme. Orientalis atau disebut juga dengan ahli ketimuran yang dalam bahasa Arab Slide-nya digerakkan. diterjemahkan. Gimana Ustaz? Slide-nya digerakkan ya. Monggo Mas yang Oke. Baik, saya ulangi. Orientalis atau disebut juga dengan ahli ketimuran yang dalam bahasa Arab diterjemahkan mustasyrik dan gerakannya disebut dengan istisyraq. Berasal dari kata syaroko seperti contoh syarokot al-asyamsu syarkon. Artinya matahari telah terbit dari timur. Secara penggunaan kata, orientalis sendiri berasal dari bahasa Prancis yang yaitu orient yang berarti timur, kemudian orientalis adalah orangnya, sedangkan orientalisme itu adalah gerakannya. Kemudian orientalisme adalah studi yang dilakukan oleh Barat terhadap Timur, terutama terkait dengan Islam. Orientalis adalah orang yang melakukan kajian tentang masalah-masalah ketimuran, seperti sastra, bahasa, antropologi, sosiologi, psikologi, dan agama. Orientalisme melibatkan penelitian dan analisis terhadap berbagai aspek kehidupan dan sejarah bangsa-bangsa di Timur. Kemudian selanjutnya bisa disampaikan oleh teman yang bertugas. Waktu dan layar dipersilakan. Baik, saya akan melanjutkan, yaitu menurut dugaan yang kuat, awal perkembangan Orientalisme dapat ditelusuri dari interaksi antara Barat dan umat Islam di Andalusia. Keberadaan umat Islam di sana memberikan Barat akses kepada ilmu pengetahuan yang bersifat rasional yang telah berkembang di dunia Islam, yang berbeda dengan dominasi ajaran agama di Barat sebelumnya, yang terpuruk dalam kemunduran. Namun perhatian Barat terhadap Islam memiliki motif yang beragam. Di satu sisi, mereka bersyukur atas kontribusi Islam dalam membuka jalan menuju kemajuan peradaban. Namun di sisi lain, Islam menjadi momok yang menakutkan bagi sebagian kalangan Barat, terutama dari golongan gereja. Seiring berjalannya waktu, perhatian ini berubah menjadi upaya untuk menghambat pengaruh Islam di Barat. Maka dari itu para orientalis Barat melakukan langkah-langkah yang mereka terapkan untuk menjalankan misi ini. Yaitu pertama, mereka mempelajari bahasa Arab, terus mereka berusaha memiliki manuskrip yang dimiliki oleh Islam dan memanfaatkan untuk kepentingan mereka.
Kemudian mereka menghilangkan sisi positif yang ada dalam Islam dari kajian-kajian mereka, dan mencari celah kelemahan serta kekurangan yang ada dalam Islam sehingga menjauhkan mereka dari norma-norma dan ajaran Islam. Kemudian memanipulasi sejarah agar umat Islam tidak mengenal lagi sejarah mereka, menimbulkan rasa kesukuan dalam diri umat Islam atau rasa fanatisme buta terhadap golongan, menciptakan sekte-sekte agar umat Islam terpecah belah. Dengan begitu, umat Islam akan lemah dengan sendirinya. Kemudian terakhir menyebarkan Islamofobia di dalam kalangan barat dan menerapkan hukum-hukum buatan manusia. Selanjutnya kami berikan kepada yang bertugas. Baik, selanjutnya. Langkah-langkah yang telah mereka susun adalah hasil dari apa yang mereka pelajari dalam studi Islam. Studi keislaman yang dilakukan oleh kaum orientalis mencakup seluruh bidang dan wilayah dalam Islam. Yang pertama, dalam bidang agama. Mereka mempelajari Al-Quran, hadis, sirah nabawiyah, aliran-aliran dalam Islam, dan lainnya. Kedua, dalam bidang politik, mempelajari sistem pemerintahan Islam dan cara menguasainya. Ketiga, dalam bidang sosial, mempelajari semangat ukhuwah Islamiyah untuk memecah belah umat agar mudah dikuasai, menghidupkan bahasa Arab, Amiyah, dan mengkaji adat istiadat yang berlaku. Yang keempat, dalam bidang ilmu pengetahuan, mereka mempelajari karya para pemikir dan ilmuwan Muslim abad pertengahan menjadi yang menarik perhatian para orientalis itu. Selanjutnya adalah corak kajian orientalis dalam studi keislaman. Yang pertama, ada kelompok yang suka membuat-buat cerita, kebanyakan tidak bergerak dalam bidang keilmuan dan menilai Islam sesuai dengan kebohongan mereka. Yang kedua, kelompok yang bekerja untuk kemajuan Barat, baik dari segi ekonomi, politik, dan imperialisme. Yang ketiga, kelompok yang mengatasnamakan diri mereka dengan kajian ilmiah, akan tapi menyelewengkan fakta yang sebenarnya dan menanamkan keraguan terhadap ajaran Islam. Yang keempat, kelompok yang benar-benar mengkaji Islam secara ilmiah dan objektif, bahkan banyak dari mereka yang masuk Islam. Yang kelima, kelompok orientalis yang hanya fokus dalam pembelajaran bahasa Arab saja. Saya kembalikan kepada MC. Oke, demikian tadi teman-teman dan Ustadz Syamsul, presentasi dari kami untuk malam hari ini. Mungkin bisa dilanjutkan untuk sesi diskusi atau tanya jawab. Monggo, kami persilahkan. Ya, saya kira langsung saja silakan untuk menyampaikan pendalaman dalam bentuk pertanyaan dan masukan kepada kelompok pemakalah. Makalah sudah di-share di grup, bisa dibaca ulang, baik itu makalah yang berupa narasi dalam bentuk Word atau PDF maupun PPT. Silakan dimulai untuk diskusinya. Ya, dipersilahkan. Dimanfaatkan waktunya. Bismillah, izin bertanya saat. Ya, silakan. Bismillah, nama saya Eko Smartianto.
Saya ingin menanggapi mungkin ada tambahan sedikit terkait dengan studi kritik Bible itu kan juga dianu sama apa ya dikembangkan oleh orientalis yang kemudian studi kritik Bible ini dibawa untuk mengkritik Al-Quran juga. Mungkin itu bagusnya tadi juga anu sih ditambahkan. Apakah Ana yang kelewat atau emang belum disampaikannya? Jadi ada studi kritik ini tuh kan kayak mempunyai kritik historis, kritik studi filologi atau kritik sastra dan juga kritik bentuk atau form kritism. Itu yang mereka pakai untuk mengkritik yang kemudian ditarik dari Bible mereka sendiri ke Al-Quran. Apakah tadi sudah disampaikan atau Ana yang terlewat, Ustaz? Ya, silakan ditanggapi oleh makalah. Silakan pemakalah menanggapi, langsung saja ditanggapi. Izin menanggapi, Ustaz. Ya, silakan. Untuk apa namanya tadi kajian Bible yang dibawa ke dalam kajian Islam untuk di PPT kami belum menampilkan ya Mas ya. Ngapunten, mungkin belum masuk pembahasan kami juga. Mungkin nanti bisa diteruskan ke kelompok lain mungkin atau soalnya kami belum masukkan itu ya di sini belum ada. Ngapunten. Ya, itu harus dimasukkan ya. Iya. Jadi apa namanya termasuk corak ya. Corak. Oh, yang masuk surat gitu. Jadi mereka terbiasa dalam kajian Bible, tafsir Bible. Tafsir Bible itu di dalam ilmu tafsir Bible namanya Bible exegesis. Bukan Bible interpretation, tapi Bible exegesis. Di dalam Bible exegesis itu mereka menggunakan teori hermeneutik. Nah, dengan menggunakan teori hermeneutik itu mereka melakukan yang disebut dengan Bible criticism, kritik Bible. Kritik Bible itu kritik dari segi keotentikan Bible. Apakah Bible itu betul-betul kalam Allah atau Bible itu campur aduk dari berbagai macam perkataan siapa saja masuk di dalamnya. Dan di dalam hasil mereka, kajian mereka dengan teori hermeneutik itu menunjukkan bahwa Bible itu isinya memang campur aduk. Mungkin ada sedikit kalam Tuhannya, ada kalam Yesus Nabi Isa, ada kalamnya Paulus, dan yang lain-lainnya. Sehingga sebagian pendeta Kristen yang berpikir kritis, Bible yang ada sekarang ini kalau dibandingkan di dalam Islam itu setara dengan hadis. Hadis kan begitu ya, hadis itu tercampur antara perkataan Rasulullah, perkataan sahabat, bahkan perkataan tabi'in. Sehingga al-hadis itu dikaji secara kritis, ada hadis yang kualitasnya sahih, hasan, dhaif, bahkan maudhu. Nah, di dalam Bible seperti itu. Nah, mereka yang berpikir kritis tadi, para pendeta tadi, mengatakan Bible setara dengan hadis. Tapi ada beberapa orientalis ini yang punya kepentingan tertentu, punya misi tertentu. Mereka ingin membawa umat Islam agar melakukan Quranic exegesis, kira-kira seperti itu. Bukan Quranic interpretation atau tafsir Al-Quran, tapi dibawa ke Quranic exegesis dengan pendekatan hermeneutik juga,
Nah, mereka ingin menggugat keautentikan Al-Quran. Nah, jadi di situ apa namanya? Padahal Al-Quran, eksistensi Al-Quran dengan eksistensi Bible berbeda. Sehingga mereka ingin agar umat Islam pun memiliki sikap yang sama seperti kaum Kristiani menyikapi Bible atau Injil mereka itu. Nah, di antaranya nanti akan muncul nama-nama seperti Theodor Noldek. Theodor Noldek nanti akan muncul. Nah, itu nanti harus dimasukkan oleh pemakalah ya. Karena itu penting. Meskipun nanti di dalam kajian Al-Quran, ketika sudah masuk tahap kajian Al-Quran juga perlu dimasukkan lagi. Nah, jadi di sini beberapa orientalis yang ingin membawa, ya mereka membawa kepentingan misi mereka seperti yang dikatakan oleh kelompok ini ya, di dalam corak yang ke-1 ya, corak yang pertama, mereka menilai Islam sesuai dengan kebohongan mereka. Tapi sebenarnya harusnya tidak dengan kalimat seperti ini ya. Jadi di dalam kita menguraikan bagaimana dengan kalimat-kalimat yang lebih ilmiah begitu ya. Tetapi dari itu kita sudah tahu corak mereka itu seperti apa gitu ya. Ya. Jadi memang ada mungkin ini kan ada terkait dengan misi agama mereka ya. Ada terkait dengan misi imperialisme atau kolonialisme. Ada terkait dengan misi ekonomi dan sebagainya. Tapi juga ada corak ilmiah dalam arti objektivisme, objektif ala mereka ya, netral agama. Jadi corak objektif dalam arti netral agama yang itu dalam Islam tidak bisa seperti itu ya. Jadi itu apa namanya, corak ilmiahnya ya memang mereka menggunakan metodologi ilmiah, tetapi kan karena mereka berangkat dari orang yang tidak meyakini kebenaran Islam, maka mereka menerapkan objektivisme dengan pola netral agama, ya, netral agama. Jadi nanti dimasukkan itu corak netral agama. Nah, mereka ingin orang itu mengkaji agama tidak membawa keyakinan agamanya supaya objektif, kira-kira begitu. Jadi orang Islam mengkaji Islam harus dilepaskan keyakinan Islamnya sehingga dia mengkaji Islam lebih objektif. Ini objektif menurut mereka. Objektif dalam arti netral agama. Orang Kristen pun mengkaji agama Kristen, mengkaji Bible, mereka ingin lepas dulu dari agamanya sehingga bisa melakukan kritik terhadap kitabnya dengan bebas. Nah, yang itu yang tidak bisa di dalam Islam. Nah, kita berangkat dari keyakinan, keimanan. Nah, ya ini yang pertama. Silahkan yang berikutnya, ada yang menyampaikan pertanyaan berikutnya. Baru satu Mas Eko yang bertanya. Izin Yang Ustaz, tanya Ustaz. silakan Mas Burhan. Iya, jadi terima kasih atas waktunya Ustaz. Izin bertanya. Jadi orientalisme itu dia itu seperti kapitalis enggak Ustaz? Secara garis besarnya. Atau dengan liberalis atau mereka memiliki perbedaan yang signifikan itu Ustaz. Kalau boleh tahu bagaimana itu Ustaz? Terima kasih.
Ya, silakan direspon oleh pemakalah. Pertanyaannya kepada pemakalah, baru nanti saya memberikan catatan di akhirnya. Silakan, Mas. Mau menjawab? Ya, silakan Mas Umar. Saya mungkin hanya membacakan pertanyaannya saja biar teman-teman yang lain membantu menjawabnya. Kurang lebih seperti ini ya Mas ya, Mas Burhan. Apakah orientalis itu sama dengan kapitalis ataukah liberalis atau mungkin ya ada persamaannya gitu ya. Kurang lebih seperti itu ya. Iya, leres Mas. Oh, ya mungkin teman-teman presenter bisa membantu menjawab. Ya, silakan. Fatah, Bini Rona. Bersama Oke, Google. Alvin. Ya, Us. Ya, silakan. Izin menjawab sepengetahuan saya ya. Jadi orientalisme sama kapitalisme atau liberalisme itu kelihatannya berbeda, Us. Misalnya kalau orientalis itu kan berpikir ke timur-timuran. Sedangkan kalau liberalis itu kan berpikir bebas ya, lebih berpikir bebas. Adapun kalau kapitalis itu kan mereka untuk kekayaan kekayaan diri lah pokoknya gitu. Begitu sepengetahuan saya. Gimana Mas? Ada feedback gak kira-kira? Iya, iya, iya. Ya, agak sedikit ya paham sih ya. Gitu. Berarti mereka memiliki unsur yang berbeda gitu ya. Kayak misalkan orientalis itu kan dia tuh mempelajari hanya sebatas seperti kayak apa namanya itu kesenian budaya seperti itu ya kalau salah ya setangkap saya. Nah, sedangkan atau bagaimana Mas? Iya, iya betul Mas. Kurang lebih seperti itu. Berarti Semua nanti yang orientalis pokoknya itu semua yang berpikir tentang kebudayaan orang-orang timur gitulah intinya. Oke. Nah, terus nanti yang mereka keuntungan bagi orientalis ini apa Mas kalau boleh tahu? Kan pasti mereka orientalis ini mempelajari sesuatu karena ada sebab gitu kan ya. Nah, keuntungan dari mereka kenapa melakukan hal itu gitu. Menurut saya itu supaya bisa menguasai timur ya. Supaya bisa menguasai timur. Atau kurang lebih kayak menghancurkan timur. Menginvasi. Nah, ya, menginvasi. Begitu Mas kira-kira. Ya, 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 paham, paham. Berarti mereka itu punya cita-cita buat merebut timur menjadi bagian dari mereka seperti itu ya. Nah, lewat budaya. Ya, benar. Nah, betul Mas. Dengan melewati budaya-budaya mereka. Begitu kurang lebih. Oke. Oke, terima kasih Mas. Sama-sama. Ya, apa namanya, orientalis itu, kalau kajian kita yang kemarin kan ada klasifikasi orientalis ya. Orientalis itu berbagai macam tipologi. Ada tipologi orientalis yang berkaitan dengan misi agama. Dalam hal ini adalah misi agama Yahudi dan Kristen. Zending Yahudi dan misi Kristen. Maka mereka melakukan di satu sisi adalah untuk agar orang Islam, bangsa Timur ya, yang kebanyakan Islam, orang Islam meninggalkan Islam, kemudian masuk kepada agama mereka. Jadi ada orientalisme misi.
Kemudian yang kedua ada orientalisme yang berkolaborasi dengan kolonialisme atau imperialisme. Ya, ketika Belanda menjajah Indonesia itu banyak orientalis yang dilibatkan, ya, seperti Senuk Hurgronya, ya, Biji Bolan, dan macam-macam itu ya. Dari orientalis berkebangsaan Belanda yang itu menjadi ya semacam staf ahli pemerintah kolonial Hindia Belanda untuk memberikan advice tentang bagaimana menghadapi bangsa Muslim Indonesia, kira-kira gitu. Ya, itu ada orientalis yang berkolaborasi dengan kolonialisme. Jadi pertama misi agama, yang kedua ada misi politik, yang ketiga misi budaya. Misi budaya berarti ingin merubah budaya kaum muslimin agar memiliki budaya yang sekuler, liberal, dan sebagainya gitu. Terutama ini dari kalangan Yahudi. Yahudi dulu ada Freemasonry namanya. Freemasonry itu gerakan sosial kaum Yahudi, tetapi tidak nampak sebagai gerakan agama Yahudi. Nah, sehingga orang-orang Islam pada tertarik masuk ke gerakan Freemasonry itu, ada Rotary Club, Lions Club, dan sebagainya. Itu Rotary Club, Lions Club itu sudah ada sejak zaman pemerintah Hindia Belanda sampai sekarang ada Rotary. Ya, orang nggak menyadari seolah-olah itu Rotary hanya gerakan sosial biasa, gerakan olahraga, gerakan budaya, dan sebagainya. Tapi sebenarnya itu adalah misi Yahudi. Nah, kalau dikaitkan dengan Al-Quran, walan tardo angkal Yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahum. Ya. Nah, dari Rotary Club pelan-pelan umat Islam diajak kepada ideologi liberal dan sekuler. Jadi orientalisme dengan liberalisme dan sekularisme di satu sisi sejalan, tapi tidak semua orientalis begitu. Nah, kemudian juga orientalis yang punya misi ekonomi, ya tadi sejalan dengan kapitalisme juga, gitu ya. Jadi mereka melakukan penelitian budaya Timur, penelitian tentang Islam, penelitian tentang khazanah intelektual Islam seperti yang dilakukan oleh William Montgomery Watt itu, William Muir, dan lain-lainnya. Mereka melakukan penelitian-penelitian, kemudian membuat buku seperti Montgomery Watt itu membuat buku Sirah Nabi. Untuk Sirah Nabi saja dibuat sampai Muhammad at Mekah itu sangat tebal ya, beberapa jilid, sangat tebal pembahasan tentang Muhammad di Mekah, Muhammad at Mekah, kemudian ada Muhammad at Madinah. Nah, itu karya-karya itu kan berharga secara ekonomis, sehingga mereka melakukan penelitian, melakukan pengkajian, menulis buku dalam rangka kepentingan ekonomi. Jadi ada kepentingan kapitalismenya juga. Apalagi dulu pemerintah Hindia Belanda ketika di Indonesia mereka menerapkan 3G, Gold, Gospel, and Glory. God, Glory, and Gospel. Gold berarti emas, artinya ekonomi.
Jadi pemerintah Belanda menjajah Indonesia, mengeruk kekayaan ekonomi bangsa Indonesia, dibawa ke Belanda. Ya. Kayaannya bisa kekayaan budaya, tapi semuanya bernilai ekonomi. Nah, itu gold. Kemudian glory artinya kemenangan dari sisi politik. Ya. Nah, jadi orientalisme juga ada unsur politiknya, apalagi kalau dikaitkan dengan pemerintah kolonialisme dan imperialisme. Dan yang ketiga, gospel. Gospel ini kan, gospel artinya Injil. Jadi gospel itu berarti penginjilan. Nah, kaum orientalis yang berkolaborasi dengan misi agama dalam rangka melakukan penginjilan. Sehingga dulu ada orientalis Belanda yang ditugaskan untuk mengobrak-abrik masyarakat tradisional, Islam tradisional di Jombang sana, namanya Kiai Sadrah. Jadi ini orang Belanda, kafir, tapi belajar Islam, mengkaji Islam, kemudian dengan keahliannya terhadap ilmu-ilmu keislaman ini, mereka melakukan ya pendangkalan akidah kepada masyarakat Islam di grassroots ya. Nah, kemudian mereka menampilkan tokoh seolah-olah ini tokoh yang dianggap sebagai tokoh agama, tokoh Islam, namanya Kiai Sadrah, padahal itu yang dilakukan oleh Kiai Sadrah ini justru untuk mendangkalkan akidah umat Islam. Nah, jadi kalau kita lihat di situ berarti orientalis ada hubungannya dengan kapitalisme, ada hubungannya dengan liberalisme, ada hubungannya dengan gerakan pemurtadan dari misi agama tertentu untuk dibawa kepada agama yang mereka miliki, yaitu agama Nasrani atau Yahudi dan seterusnya, termasuk juga kepentingan kolonialisme, apakah itu Belanda di Indonesia, apakah itu Inggris di Singapura dan Malaysia dan seterusnya gitu ya. Hanya coraknya agak beda-beda antara Belanda dengan Inggris ya. Ya, saya kira itu catatannya ya. Jadi apa namanya? Kalau pertanyaan Mas Burhan tadi, apakah ada paralelisasi antara misionaris orientalis dengan misi Kristen, orientalis dengan kapitalisme, orientalisme dengan liberalisme, memang itu ada paralelisasinya ada. Saya kira itu. Apakah ada yang mau bertanya lagi? Mungkin kalau ada satu lagi. Silahkan. Kalau ada satu lagi. Yang putri yang belum ada yang bertanya, yang putri. Silahkan yang putri. Siapa yang putri mau bicara? Khairani Makina, Amalia, kalau putri nggak ada, yang putra satu lagi, silahkan.
Afwan Ustaz, kalau misalkan tanya lagi boleh Ustaz? Boleh, silakan. Oh, baik, terima kasih Ustaz. Izin bertanya Ustaz. Tanya ke Saya pemakalah ya. ya, oh ya, Afwan Ustaz. Ya, kepada pemakalah. Begini para pemakalah. Jadi saya itu pernah mendengar isu-isu bahwasannya kalau sistem pendidikan di negara kita itu adalah neokapitalis. Ya, yang dimana sistem pendidikan itu dijadikan sebagai ladang untuk mengeruk materisme atau sesuatu hal yang menjadi ladang usaha gitu. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, kalau misalkan tadi ada paralelisme antara orientalis dan kapitalis, maka apakah negara kita di Indonesia yang terlebihnya sistem pendidikan di negara kita itu termasuk juga orientalis seperti itu? Terima kasih. Itu saja mungkin Ustaz. Gimana pertanyaannya, gimana itu? Secara garis besar begini Ustaz, apakah di negara kita, sistem pendidikan di negara kita itu menganut sistem orientalis Ustaz? Karena tadi saya sudah yang seperti saya jabarkan tadi gitu Ustaz. Ya, silakan. Silakan pemakalah direspon. Monggo ada yang mau menjawab dari pemakalah teman-teman? Ya, Mas Umar sendiri kan enggak apa-apa. Ya, bismillah. Tadi untuk pertanyaan Mas Burhan ya, apakah pendidikan di negara kita itu termasuk pendidikan yang berbasis orientalisme? Kalau kita lihat ya, secara definitif itu orientalis itu kan mungkin pembahasan dari orang-orang Barat tentang ketimuran ya, yang timuran. Kita kan udah orang-orang Timur nih, orang-orang Timur biasanya kalau orang-orang Timur tuh ya masuk jadi orientalis gitu. Padahal kan kita sudah orang Timur. Mungkin secara definitif seperti itu. Tapi mungkin ya, mungkin untuk sistem pendidikan dari kita, dari mungkin pendidikan kita itu ada tersusup mungkin materi-materi tentang sekulerisme sama liberalisme. Kalau untuk orientalisme mungkin itu gerakan yang dianut oleh orang-orang Barat atau mungkin intelektual lah, orang-orang intelektual, bukan secara sistem pendidikan kita. Sistemnya mungkin sistem sekuler sama liberalnya itu. Orientalis mungkin orang-orang yang sudah istilahnya jadi para ilmuwan lah. Walaupun memang ya tadi Mas Burhanuddin bilang kan pendidikan kita itu neokapitalis. Jadi sedikit ada bisnis di situ, tapi memang ada bisnis gitu. Situ. Mungkin ada tanggapan dari Mas Burhan. Wallahu a'lam bishawab. Nggih, matur suwun Mas. Insyaallah pun menjawab. Ya, Iya, jadi iya. pendidikan di Indonesia memang mewarisi pendidikan yang ditanamkan oleh pemerintah Belanda. Pemerintah Belanda yang mengembangkan pendidikan sekulerisme, pendidikan sekuler ya, memisahkan urusan pendidikan agama dengan pendidikan umum. Jadi pendidikan yang dikotomik ya. Itu pengaruhnya sampai ke masa sekarang ini. Nah, sekarang ditambah lagi dominasi Barat juga ya, dominasi peradaban Barat. Karena banyak sarjana-sarjana Indonesia yang kemudian belajar ke Barat ya, belajar ke negeri-negeri Barat, sehingga cara pandang Barat dalam mengelola pendidikan, mengembangkan ilmu itu berpengaruh ya. Jadi di satu sisi warisan penjajahan imperialisme
masih belum bisa dibersihkan, ditambah lagi dominasi Barat modern sekarang ini yang juga memiliki ideologi sekuler dan liberal sama dengan yang dibawa oleh Belanda. Sehingga pada zaman Belanda, Kiai Dahlan pernah meminta izin untuk mengajarkan agama kepada murid-murid sekolah Belanda yang dari kalangan muslimin, ya. Orang-orang Islam kan diberi kesempatan untuk belajar di sekolah Belanda, ya. Seperti waktu itu di Quake School di Jalan Magelang, Yogyakarta, Kiai Dahlan menawarkan diri untuk mengajarkan agama. Nah, kebijakan pemerintah Belanda, ya kebijakan sekuler, agama tidak boleh masuk pendidikan. Jadi agama itu urusan privat keluarga. Mengajarkan agama ya biar di rumahnya masing-masing. Tidak ada pelajaran agama di sekolah. Akhirnya para pengelola, karena para pengelola ini juga ada yang mungkin ada kekerabatan dan Kiai Dahlan, ada yang teman dan sebagainya. Akhirnya para pengelola memberi kesempatan kepada Kiai Dahlan untuk mengajarkan agama di luar jam pelajaran. Jadi pelajarannya sampai jam 2, maka Kiai Dahlan diberi kesempatan untuk mengajarkan agama setelah jam 2. Nah, di kalangan kaum priayi yang diberi izin untuk sekolah di sekolah Belanda, karena kaum priayi ini dari segi agamanya mereka memiliki ideologi abangan, ya, abangan. Abangan itu berarti ya, agama tidak menjadi penting dalam kehidupan mereka, ditambah dengan ideologi sekulerisme yang ditanamkan oleh pemerintah Belanda di sekolah-sekolah Belanda seperti Quake School dan sebagainya itu. Quake School itu sekolah calon guru. Kemudian zaman kemerdekaan diganti namanya SPG, Sekolah Pendidikan Guru. Nah, mereka punya kesan agama itu candu, agama itu racun, agama itu menghambat kemajuan, sehingga guru-guru agama itu dipandang orang-orang yang terbelakang, ya, terbelakang, kurus, kudisen dan macam-macam gitu. Sehingga mereka memandang guru agama itu rendah, ya baunya penguk, kira-kira begitu ya. Sehingga dulu ada ungkapan dalam bahasa Jawa, mereka itu blek ketekuk guru tablek ambune penguk kan gitu kan. Nah, tetapi ketika Ki Dahlan mengajar agama di Quake School itu, para murid itu tak kagum kepada Ki Dahlan. Kenapa? Karena Ki Dahlan datang di sekolah itu pakaiannya rapi dan wangi, ya. Pakaiannya rapi, bersih, tampilannya juga bersih, elegan, dan wangi. Nah, maka mereka terheran-heran, ini kok ada guru agama, guru tabligh yang justru berkemajuan gitu ya, modern gitu ya. Maka mereka tertarik, meskipun semula masih memiliki cara pandang yang negatif ya. Ini apa maunya? Gitu. Maka ketika Ki Dahlan mengucapkan salam itu, tidak ada satupun di antara mereka yang menjawab salam di sekolah itu. Nah, pada saat yang sama ada salah satu murid
yang kentut dan suaranya keras gitu ya. Salam nggak dijawab, malah yang terdengar suara kentut kan gitu kan. Tapi Kiai Dahlan tidak marah. Kiai Dahlan justru membahas tentang kentut secara ilmiah gitu ya. Ya. Sehingga beliau sampai mempersilahkan siapa yang lain yang mungkin sedang ngempet kentut, kentut saja. Karena kalau kentut diempet nanti jadi penyakit gitu kan. Silahkan kentut kan gitu ya. Nah, jadi itu menjadi hal yang menarik ya. Apa namanya? Bagi siswa karena tertarik dengan cara Kiai Dahlan menjelaskan agama dan membahas kentut tadi dari sudut agama dan ilmu, maka mereka ingin belajar lebih jauh tentang Islam kepada Kiai Dahlan, tidak hanya di sekolah. Nah, mereka minta di hari libur untuk belajar agama ke rumah Kiai Dahlan. Jadi itu yang kemudian menjadi kader-kader Muhammadiyah di awal bertumbuhnya Muhammadiyah. Jadi Kiai Dahlan mendapatkan kader-kader dari anak-anak terpelajar dari sekolah Belanda, tapi kemudian dibekali dengan agama. Nah, jadi Kiai Dahlan mengajarkan antara agama dan ilmu pengetahuan itu integrated, ya, terpadu. Jadi kalau sekarang ada sekolah Islam terpadu itu Kiai Dahlan sudah merintis tahun 1900-an, 1910, 11 dan sebagainya, mengajarkan agama integrated dengan ilmu pengetahuan dan mengelola pendidikan, memadukan antara ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu keduniaan menjadi satu kesatuan gitu ya. Nah, itu yang dilakukan oleh Kiai Dahlan dan itu justru bertentangan dengan kolonialisme dan orientalisme gitu ya. Nah, jadi itu yang dilakukan oleh Kiai Dahlan. Saya kira itu untuk perguruan kita pada hari ini. Kalau dari segi presensinya saya sudah merekam dari yang ada di dalam partisipan ini. Jadi partisipan ini yang hadir ada 40 atau 39 ya. Tapi saya nggak tahu, nanti langsung saja konfirmasi lewat grup ya. Mungkin ada satu Zoom tapi 2 orang ya. Satu Zoom 2 orang. Tapi kalau yang sudah tampil di Zoom ini nama-namanya sudah saya rekam semuanya. Mungkin saya rekam sekali lagi supaya mungkin kalau ada perkembangan baru supaya tidak tertinggal. Jadi itu sudah ada 39 orang. Nah, itu yang saya share di grup ya. Banjir. Ya, saya kira itu kita cukupkan.
Nanti kalau ada yang namanya belum muncul di situ tapi hadir, silahkan konfirmasi lewat grup saja biar saya catat masuk. Terima kasih pada ya beberapa hal yang perlu ditambahkan untuk penyempurnaan makalah ya. Jadi apa namanya, ketika kita bahas dalam diskusi ada beberapa yang perlu dilengkapi, silahkan dilengkapi dalam revisi makalah ya. Jadi makalah direvisi kemudian nanti diupload ya di grup dan juga di Spada ya, diupload di Spada ya, disempurnakan lagi. Saya kira begitu, kita cukupkan pertemuan kita pada malam hari ini. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah Allahumma wa asyhadu an la bihamdika asyhadu an la ilaha astaghfiruka wa atubu ilaik. illa Kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron, Ustaz. Wan.